Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, selama hampir 10 tahun, umat Islam dan kaum Quraisy hidup dalam kesepakatan damai. Nama perjanjiannya Hudaybiyah. Tapi sayangnya, damai itu tidak bertahan sampai akhir. Salah satu sekutu Quraisy, suku Bani Bakar, tiba-tiba menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin. Serangannya dilakukan di malam hari dengan cara yang licik. Bahkan beberapa orang Quraisy ikut membantu secara diam-diam. Itu jelas pelanggaran besar terhadap perjanjian. Berita itu sampai ke Nabi Muhammad SAW dan tanpa membuang waktu, beliau langsung memahami bahwa ini bukan hal kecil. Ini pengkhianatan. Tapi yang menarik, ketika Abu Sofyan datang ke Madinah, berusaha memperpanjang masa damai, Nabi justru bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Tidak ada respon, tidak ada janji, tidak ada persetujuan. Begitu Abu Sofyan pulang, Nabi segera kembali ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan memintanya menyiapkan pakaian perang. Saat itu tidak ada yang tahu kemana arah pasukan akan bergerak. Bahkan Abu Bakar sendiri harus bertanya ke Aisyah, dan Aisyah memilih diam. Karena ini adalah strategi militer yang sangat dirahasiakan. Yang tahu arah tujuan pasukan saat itu hanya Nabi Muhammad SAW, Aisyah, dan Abu Bakar. 3 orang saja. Pasukan pun disiapkan. Sebanyak 10.000 prajurit muslim, termasuk 2.000 pasukan berkuda. Jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan pasukan muslim saat Perang Badar yang hanya 313 orang. Ini menunjukkan betapa Islam sudah berkembang begitu pesat. Tapi di tengah persiapan, ada satu peristiwa penting. Seorang sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang dulu ikut Perang Badar, diam-diam mengirim surat ke Quraisy lewat seorang wanita. Ia takut keluarganya di Mekah akan jadi korban jika terjadi perang. Tapi Allah memberitahu Nabi tentang hal ini. Maka Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat langsung mengejar wanita itu. Dan benar, mereka menemukan suratnya. Nabi menegur Hatib dengan keras, namun memaafkannya. Karena ia bukan pengkhianat, hanya seseorang yang khawatir atas keluarganya. Ini menunjukkan sisi manusiawi para sahabat. Mereka bukan makhluk sempurna, tapi tetap punya iman yang kuat. Perjalanan ke Mekah berat, jalan panjang, cuaca panas, dan banyak dari mereka sedang berpuasa. Karena itu bulan Ramadan. Wajah-wajah sahabat terlihat lelah, haus, lapar. Nabi melihat kondisi itu, meminta air minum lalu meminumnya di depan mereka. Ini jadi isyarat bahwa mereka boleh berbuka karena sedang dalam perjalanan jihad. Banyak yang langsung merasa lega. Islam itu memang bukan agama yang memberatkan. Akhirnya pasukan sampai di suatu tempat bernama Maru Az-Zahran, tak jauh dari Mekah. Mereka beristirahat di sana, menyalakan api unggun. Bayangkan, 10.000 pasukan. Api unggun menyala di mana-mana, memenuhi lembah. Dari kejauhan pemandangan itu luar biasa menakutkan. Dan di malam itu, Abu Sofyan yang belum tahu apa-apa mendekati lokasi pasukan. Ia ingin tahu siapa mereka. Tapi siapa yang melihatnya dari kejauhan? Umar bin Khattab. Langsung ia tangkap Abu Sofyan dan bawa ke hadapan Nabi Muhammad. Umar dengan gaya tegasnya bilang ke Nabi, "Izinkan aku memenggal leher musuh Allah ini." Tapi Nabi menolak. Tidak, ini bukan misi pembalasan dendam, bukan misi kekerasan. Esok paginya terjadi percakapan luar biasa antara Nabi dan Abu Sofyan. Abu Sofyan sebenarnya sudah mengakui keesaan Allah, tapi masih ragu mengakui kerasulan Nabi. Tapi setelah melihat kekuatan umat Islam dan setelah mendengar langsung penjelasan dari Nabi, akhirnya ia bersyahadat, masuk Islam. Musuh besar Islam sebelum perang dimulai justru memilih bergabung dengan Islam. Lalu Nabi memberikan jaminan luar biasa. Siapa yang masuk rumah Abu Sofyan, dia aman. Siapa yang mengunci pintunya, dia juga aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia juga aman. Sebuah deklarasi damai. Padahal Nabi dan pasukannya sedang dalam posisi paling kuat. Pasukan muslim masuk Mekah tanpa perlawanan berarti, kecuali di satu sisi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di sana sempat terjadi pertempuran kecil, dan Khalid berhasil mengalahkan sekitar 28 orang musyrik yang menyerang lebih dulu. Tapi secara umum, pembebasan Mekah terjadi dengan minim darah. Bukan perang besar, tapi fathu, pembebasan. Nabi sendiri tidak berada di garis depan pertempuran.
Beliau berada di rumah Ummu Hani, lalu mandi, sholat 8 rakaat dan menuju Ka'bah dengan wajah yang penuh haru. Bayangkan, Nabi yang dulu diusir, dihina, dilempari batu, sekarang kembali sebagai pemenang. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau berdiri di hadapan orang-orang Quraisy yang dulu menyakitinya, lalu bertanya, "Apa yang kalian kira akan aku lakukan terhadap kalian?" Dengan gemetar mereka menjawab, "Engkau orang mulia, anak dari orang mulia." Dan jawaban Nabi Muhammad SAW membuat sejarah bergetar. "Pergilah kalian, kalian bebas, tidak ada balasan hari ini." Itulah Fathu Makkah, bukan sekedar kemenangan militer, tapi kemenangan akhlak, kemenangan kasih sayang, kemenangan yang membuka pintu hati, bukan sekedar pintu kota.